Coy, mobilnya Mang Coy kena Ulah buang kadang, ulah buang urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ya mobil tah. Tilu mobil. Mobil pusat, mobil... Warga geger sesaat longsor terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. 3 truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang sedang mengantre terhempas ke sungai setelah dihantam tumpukan sampah dari ketinggian 40 meter. Allah, astagfirullahaladzim. Bantuan. Dilaporkan seorang supir ikut terjatuh ke sungai, namun beruntung ia selamat. Peristiwa ini terjadi saat sopir sedang menunggu antrian, tiba-tiba gunungan sampah longsor dan terjang 3 truk. Diketahui longsor di TPST Bantar Gebang bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang kali akibat kelebihan kapasitas. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi truk yang terjun ke Kali Ciketing Bantar Gebang. Selain itu, proses evakuasi juga dilakukan dengan menata ulang sampah. Pengelola TPST Bantar Gebang belum bisa memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di awal tahun baru 2026. Mereka dianugerahi seorang bayi mungil yang lahir tepat di 1 Januari 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Momen bahagia dirasakan pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di awal tahun 2026. Bagaimana tidak, beberapa detik setelah tahun berganti, mereka dianugerahi seorang bayi berjenis kelamin perempuan tepat pada tanggal 1 Januari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Sang buah hati lahir dengan sehat dengan berat 2.925 gram dan panjang 48 cm. Kebahagiaan pasutri ini semakin terasa karena bayi mungil ini hadir bertepatan dengan hari ulang tahun mereka yang pertama. Masya Allah, berkah-berkah ya. Oke. Di tahun 2026 ini. Nyangka nggak sih sama lahiran di pas momen pergantian kayak gini? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya. Masya Allah, spesial banget. Oke. Informasinya ini kado anniversary Iya. ya? Anniversary pernikahan kita yang 1 tahun. Oh ini tuh putri pertama. Putri pertama. Pihak rumah sakit mengungkapkan, pasien ibu melahirkan datang sejak sore. Ketika waktu memasuki pukul 11 malam, pasien mulai menunjukkan fase persalinan hingga akhirnya melahirkan secara normal dengan lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sampah plastik dan sisa makanan memenuhi kawasan Bundaran HI usai perayaan malam pergantian tahun. Tak hanya di jalan, sampah para pengunjung juga memenuhi trotoar hingga taman kota. Pemirsa, inilah hamparan sampah plastik dan sisa makanan berserakan di sepanjang jalan kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat usai pesta malam pergantian tahun. Tumpukan sampah berserakan di sejumlah titik berupa sampah botol plastik, kemasan makanan, kertas, hingga sisa atribut perayaan. Tak hanya di badan jalan, sampah-sampah ini juga terlihat di trotoar dan taman kota. Seluruh sampah berasal dari ribuan warga yang membubarkan diri setelah pesta pergantian tahun. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tertib dan bertanggung jawab, termasuk membawa pulang sampah masing-masing. Pemirsa, mobil terbakar di area Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran sempat membuat panik keluarga pasien. Pak Herman, di bawah Herman yang di bawah Herman. Ada api di bawah tuh. Satu unit minibus tiba-tiba terbakar di area parkir RSUD Banten, Kota Serang. Kejadian ini sempat memicu kepanikan pasien dan keluarga yang sedang menunggu pelayanan medis. Warga takut api di kendaraan itu akan merambat hingga ke rumah sakit. Petugas keamanan dan staf rumah sakit segera melakukan penanganan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke tempat lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil. Satpam itu saya lihat sempat madamin mobil itu supaya enggak, karena kan parkirannya rame ya, posisinya lagi rame, sebelah kiri kanan tuh banyak mobil gitu, lagi banyak parkiran tadi siang. Berarti
yang nengok warga sini pada panik ya, gimana? Ya tadi juga ada sempat panik ya, ada beberapa keluarga pasien juga panik yang bawa keluarganya ke rumah sakit RSUD Banten ini. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi saat asap tebal muncul dari bagian belakang bus Transjakarta di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap disebabkan kerusakan pada bagian mesin dan tidak menyebabkan jatuhnya korban. Rusak mobil. Pagi ya. Ikut tuh pagi-pagi. Oh, tetek. Lampu hitam bro. Kabut coy. Gile. Rapat coy. Rusak mobil. Pagi ya. Ikut tuh pagi-pagi. Oh, tetek. Lampu hitam bro. Kabut coy. Masih soal bus Transjakarta pemirsa, terserempet bus Transjakarta sedan mewah dikemudikan wanita muda rusak berat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pagi tadi. Mobil kehilangan kendali usai diserempet menghantam pembatas jalan. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Iya, Kemang, Sibar, Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana Kak? Tadi Kak kesenggol dari Samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja. Kerugian materi yang juga sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya.